Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Perampokan memecahkan awan. Di sarang iblis di Andian, segala sesuatu yang bergejolak dan kacau kembali menjadi sunyi. Pada saat ini, semua roh jahat kuno yang bersembunyi di sarang iblis di Andian diam-diam menghela nafas lega. Ini disebut orang yang selamat. Bencana sebelumnya membuat Mei dan roh jahat kuno yang sangat menakutkan lainnya merasa seperti hidup mereka tergantung pada seutas benang. Tapi sekarang, dengan berakhirnya malapetaka, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka cukup beruntung untuk selamat kali ini. Tepi danau bulan sabit. Di bawah kubah langit, sosok Suyi dipenuhi dengan pancaran cahaya dan hujan, dan aura dewa mengejutkan dunia. Tubuh dan jiwa Taonya telah dibentuk kembali, seperti kelahiran kembali dari nirvana. Pedang 9 penjara telah kembali ke lautan kesadaran. Hanya saja lautan kesadaran Suyi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada altar Dao ekstra. Patung kehendak duduk bersila di atasnya, dan di atas altar, kekuatan Dao Agung yang terhubung ke seluruh tubuh berevolusi menjadi hukum keteraturan, terjalin di belakang patung kehendak, menerangi seluruh lautan kesadaran. Dan altar Dao Agung adalah simbol penciptaan ekstrim. Sejak saat itu, Suyi memiliki misteri Dao, berakar di lautan kekacauan, dan terjalin di altar Dao. Kecuali jika kekuatan jiwa benar-benar musnah, bahkan jika hanya ada gumpalan jiwa yang tersisa, itu dapat dihidupkan kembali. Tetapi terobosan dalam kultivasi membawa lebih banyak perubahan daripada itu. Tubuh, jiwa, dan kekuatan Dao Taonya telah mengalami perubahan kualitatif, mencapai terobosan dan sublimasi tertinggi. Dibandingkan dengan masa lalu, itu tidak sama. Menciptakan alam pamungkas dan mencapai puncak berarti kendaliku atas jalan di jalan para dewa telah mencapai titik kesempurnaan. Dan setelah melangkah ke dunia ini, kamu bisa memadatkan kekuatan magismu sendiri. Suyi berpikir cepat sambil memurnikan hujan ringan yang membasahi tubuhnya. Kekuatan supranatural. Sejauh menyangkut para dewa, hanya mereka yang dapat memadatkan kekuatan supernatural dari jalan agung dengan kekuatan mereka sendiri yang dapat dianggap sebagai dewa tengah yang sebenarnya. Kekuatan supernatural berbeda dari Taoisme, dan secara kasar dapat dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah kekuatan gaib bawaan, yang merupakan kekuatan alam bawaan. Salah satunya adalah metode yang diringkas berdasarkan prinsip-prinsip jalan ketuhanan yang dikuasai oleh para dewa dan terintegrasi dengan jalan yang dicari. Misalnya, seorang dewa tengah yang telah membuktikan Tao dalam tubuh fisiknya dapat menggunakan hukum Dao miliknya sendiri untuk memadatkan kekuatan supernatural fisik. Misalnya, perbaikan pedang, kekuatan gaib yang dipadatkan terkait dengan jalan pedang. Apa yang disebut kekuatan gaib sangat luas, dan masing-masing memiliki ribuan, yang berarti bahwa tidak perlu mencari metode apapun dari luar, dan hanya perlu menggunakan hukum caranya sendiri untuk mengembangkan kekuatan yang cocok dengannya. Jalannya sendiri. Juga karena ini, kekuatan supernatural jalan dari setiap dewa tengah berbeda, dan mereka tidak dapat diajarkan, juga tidak dapat dirampas dan dicuri. Tidak berbicara tentang basis kultivasi, tetapi hanya mengukur kekuatan-kekuatan tempur dewa tengah, kuncinya terletak pada kekuatan-kekuatan supernatural Dao yang dipadatkannya. Beberapa kekuatan gaib yang kuat sudah cukup untuk menggandakan kekuatan tempur dewa tengah biasa. Sebaliknya, jika kekuatan supernatural dari beberapa dewa menengah atas tidak cukup kuat, kekuatan tempur mereka akan biasa-biasa saja. Di alam para dewa, selalu ada daftar kekuatan supernatural yang disebut daftar emas kekuatan supernatural. Itu mengumpulkan 3000 jenis kekuatan magis terkuat yang telah muncul di masa lalu. Apalagi daftar ini tidak statis, melainkan berubah seiring dengan perubahan zaman. Kekuatan supernatural jalan Li Fuyu generasi kelima, mengambang hidup seperti mimpi, ketika berada di peringkat tertinggi, itu menduduki puncak daftar emas kekuatan supernatural selama 1000 tahun. Perlu disebutkan bahwa, sebelum Li Fuyu, kekuatan supernatural Tao yang pernah menduduki tempat pertama dalam daftar emas kekuatan supernatural berasal dari Yi Daoxuan keempat. Ini disebut perjalanan langit dan bumi melawan. Tentu saja, daftar emas kesaktian ini hanya ditujukan untuk kesaktian besar yang dikuasai para dewa.
Dalam pertarungan nyata, intinya bergantung pada moralitas, pengalaman bertarung, harta, del. Namun kini, peringkat daftar emas Sentong telah mengalami banyak perubahan. Ketika dia berada di Qingwu Senting, Su Yi mengetahui bahwa setelah ratusan ribu tahun berlalu, peringkat kekuatan besar Li Fuyu dan Yi Daoxuan telah turun masing-masing ke posisi 21 dan 19. Terlepas dari apakah daftar ini cukup otoritatif, perubahan peringkat seperti itu setidaknya membuktikan satu hal. Dalam ratusan ribu tahun setelah reinkarnasi Yi Daoxuan dan Li Fuyu, God's Domain memang secara berturut-turut menghasilkan sekelompok dewa tingkat menengah yang tak tertandingi, dan kekuatan supernatural yang telah mereka padatkan cukup untuk melampaui Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Tentu saja, selama beberapa dekade terakhir, peringkat kekuatan besar keduanya hanya diperas menjadi sekitar 20, dari sini, juga bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan besar yang dipadatkan oleh mereka berdua di awal. Bahkan dengan berlalunya waktu dan berlalunya waktu, itu tidak banyak memudar. Sejauh menyangkut Su Yi, dia tidak peduli dengan peringkatnya di daftar emas supernatural. Yang dia pedulikan adalah, seberapa kuat seharusnya 3 kekuatan supernatural teratas. Apakah kekuatan supernatural yang berada di depan Yi Daoxuan dan Li Fuyu benar-benar lebih kuat daripada 2 kekuatan supernatural, hidup terapung seperti mimpi, dan langit dan bumi melawan perjalanan? Di masa depan, Su Yi akan pergi untuk memastikannya. Namun sebelum itu, yang harus dia lakukan adalah memadatkan kekuatan besarnya dalam kehidupan ini. Setelah sebatang dupa penuh, semua cahaya dan hujan dao yang meresapi tubuh Su Yi benar-benar halus, dan auranya menjadi lebih polos dan polos. Berdiri tegak di kehampaan, temperamennya seringan awan, tanpa jejak tepi yang mencolok. Tapi aura yang tertahan secara ekstrim seperti fetis yang menutupi diri, dan keajaiban di dalamnya tak terlukiskan. Peregangan untuk waktu yang lama, Su Yi secara spontan menghela nafas puas naik ke puncak, altar berdiri sendiri. Sejak saat itu, saya dapat dianggap sebagai pengembara bebas di jalan para dewa, dan dewa kebebasan di dunia. Meskipun kondisi penciptaan yang ekstrim disebut dewa tingkat menengah, selama seseorang memasuki kondisi ini, itu setara dengan melangkah di jalur para dewa dan meletakkan fondasi. Jika mau, Anda dapat memulai sekte, mendirikan sekte Anda sendiri, dan membuat garis keturunan ortodoks tingkat dewa. Selain itu, setelah melangkah ke alam ini, tubuh seseorang akan diubah, dan hukum jalan satu tubuh akan ditingkatkan, yang cukup untuk memadatkan kekuatan gaib jalan, dan selama jiwa itu abadi, itu sudah cukup untuk hidup selamanya di dunia. Oleh karena itu, di jalan para dewa, pepatah bahwa para dewa bebas dan tidak terkendali, para dewa merasa nyaman di dunia, mengacu pada perubahan setelah mencapai keadaan ekstrim. Kakak Xiao. Di kejauhan, Feng Wuji berlari dengan penuh semangat, aku baru saja ketakutan, aku tidak pernah berpikir bahwa malapetaka akan begitu mengerikan. Melihat bahwa dia akan melanjutkan, Su Yi menyela sambil tersenyum. Oke, tetap tenang, saya perlu memperkuat keterampilan saya. Lagi pula, dia melayang ke tanah, duduk bersila, dan begitu saja mulai meredam seluruh tubuhnya. Feng Wuji merasa kagum. Jika dia bisa selamat dari bencana tabu seperti itu, neneknya akan sangat gembira. Langkah pertama adalah meminta keuntungan dan hadiah dari klan. Tapi saudara Su tidak peduli sama sekali. Dia benar-benar pantas menjadi pria yang paling aku, Feng Wuji, kagumi. 3 hari kemudian, Su Yi bangkit dari meditasi, dia melirik Feng Wuji yang telah menjaga tidak jauh, dan berkata, aku akan berevolusi menjadi gua darah. Feng Wuji tiba-tiba gugup, dan berkata, Kakak Xiao, bisakah kamu membawaku bersamamu? Su Yi berkata ingin bertemu leluhurmu. Feng Wuji menghela nafas dan mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Su Yi memimpin dalam berjalan menuju danau bulan sabit tidak jauh. Feng Wuji mengikuti dari belakang. Di Killing Demon Nest, area terlarang yang paling berbahaya adalah Gua Darah Transformasi Dao. Jika karakter setingkat dewa memasukinya, ia juga akan menghadapi bahaya kerusakan dan kehancuran jiwa dan raga. Pintu masuk ke Gua Darah Transformasi Dao terletak di dasar danau bulan sabit itu. Pada awalnya, Li Fuyu telah membobol Gua Darah Hua Dao,
dan dia tahu situasi di dalamnya seperti telapak tangannya. Jadi ketika Sui pergi ke sana, rasanya seperti mengunjungi kembali tempat lama. Gua darah transformasi Dao terletak jauh di bawah tanah dan terbagi menjadi 9 lantai, strukturnya seperti lapisan bunga teratai. Tingkat 1. Di gua yang gelap, terowongan seperti jaring laba-laba memanjang dengan padat ke berbagai tempat. Berada di dalamnya seperti datang ke labirin bawah tanah yang besar. Udara penuh dengan kematian yang kental, darah, kebencian, roh jahat. Wajah Feng Wuji tiba-tiba berubah, dan punggungnya terasa dingin. Begitu dia tiba di sini, dia tidak bisa menahan perasaan krisis yang mematikan di hatinya, dan rambutnya ketakutan. Masih sama seperti sebelumnya, tidak banyak yang berubah. Sui melihat sekeliling, dan pemandangan kehidupan sebelumnya ketika dia berkeliaran di sini muncul di benaknya. Saat itu, Li Fuyu baru saja mencapai alam keabadian, dan dia hanya seorang ahli alkimia. Tapi satu orang dan satu pedang, membunuh lantai 9 di bagian terdalam dari gua darah transformasi Dao. Namun, saat itu, Li Fuyu hanya bisa mencapai lantai 5 paling banyak dengan mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri. Karena, kejahatan ilahi, yang didistribusikan di lantai 5 sudah sebanding dengan para dewa master dari 4 penyempurnaan, dengan kekuatan tempur Li Fuyu saat itu, bahkan jika dia putus asa, dia hanya sebanding dengan para dewa master dari 4 penyempurnaan. Alasan mengapa Li Fuyu bisa mencapai lantai 9 adalah karena dia menggunakan beberapa benda asing. Jika bukan karena ini, akan sangat sulit baginya untuk keluar dari gua darah ini hidup-hidup. Ikuti aku. Seperti yang dikatakan Sui, dia memimpin Feng Wuji menuju sebuah terowongan di kejauhan seolah-olah dia sudah familiar dengan jalannya. Hanya sesaat kemudian, di dalam terowongan yang gelap, sepasang mata darah merah seperti lentera tiba-tiba menyala. Feng Wuji tercengang, dan arwahnya membeku. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas, jeritan menusuk diikuti dengan kilatan energi pedang yang menusuk. Dan Sui mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan tiang seukuran kepalan tangan jatuh ke tangannya. Dari awal hingga akhir, Feng Wuji tidak melihat dengan jelas seperti apa mata merah itu, dan dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana Sui bergerak. Kakak Xiao, apa ini? Feng Wuji penasaran. Kristal jiwa yang kacau mengandung sumber jiwa bawaan, yang sangat murni, dan sangat bermanfaat untuk menempa altar Dao di lautan kesadaran. Sui berkata dengan santai, potongan seperti itu mungkin bernilai 500 keping kristal dewa abadi. Feng Wuji tersentak dan berseru, sungguh harta karun. Sui menyingkirkan Chaos Soul Crystal dan berkata, katakan saja dulu, rampasan di sepanjang jalan bukan untukmu. Feng Wuji buru-buru berkata dimengerti. Dan Sui terus mengambil tindakan. Di sepanjang jalan, terowongan itu gelap dan berliku-liku, dipenuhi dengan segala macam roh jahat dan najis yang membuat jantung berdebar-debar. Dengan Sui memimpin, Feng Wuji tidak lagi gugup. Tidak lama. Di satu sisi dinding batu, tiba-tiba sebuah tangan pucat besar keluar, meraih leher Feng Wuji tanpa suara. Wajah Feng Wuji menjadi pucat karena terkejut, dia membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara, sebaliknya, matanya menjadi hitam, dan dia merasa jiwanya akan keluar dari cangkangnya di saat berikutnya. Ledakan. Pada saat kritis, Sui yang berjalan di depan tiba-tiba bergerak, jari-jarinya seperti pedang, dan menusuk dengan keras ke kedalaman dinding batu. Tiba-tiba, teriakan melengking terdengar. Pada saat itulah Feng Wuji akhirnya melihat penampakan monster itu dengan jelas. Seorang wanita penyihir dengan aura ganas di sekujur tubuhnya, matanya merah, dan rongga matanya berdarah. Pukulan Sui menembus alis wanita aneh ini, dan sosoknya runtuh dan menghilang seperti longsoran salju. Segera setelah itu, sepotong Chaos Soul Crystal jatuh dan ditangkap oleh Sui. Apakah ini kejahatan kuno di Dao of Transformation Blood Cave? Feng Wuji berkeringat dingin. Dia sebelumnya, saat menghadapi wanita aneh itu, tidak berbeda dengan semut, itu terlalu menakutkan. Itu hanya mirip dengan kekejian. Sui berkata, itu hampir tidak bisa disebut dosa. Hantu jenis ini diubah oleh kebencian, dan obsesi para dewa yang meninggal di sini,
bercampur dengan banyak darah kotor dan nafas jahat. Dan alasan mengapa mereka bisa hidup sampai sekarang berakar pada kristal jiwa yang kacau itu. Ada banyak kristal jiwa kacau yang terkubur di gua darah Dao transformasi ini, seperti benih, yang akan dilekatkan dan disempurnakan oleh para dewa tersebut, sehingga memiliki karakteristik hidup. Kekejian di lantai pertama sudah sangat menakutkan, aku bahkan tidak bisa membayangkan kekejian seperti apa yang harus disembunyikan di lantai 9 terdalam. Feng Wuji menghela nafas. Jika Su Yi tidak ada di sana kali ini, dengan sedikit pengetahuannya, dia akan mati berkali-kali. Su Yi tidak memiliki banyak emosi. Baginya, fokus operasi ini untuk membunuh sarang iblis petir ada di sarang darah transformasi Dao ini. Alasannya sangat sederhana, pertama, tempat ini bisa mengasah skill dan kekuatan tempurmu, dan kedua, kamu bisa mengumpulkan Chaos Soul Crystals. Ini adalah harta langka dari dunia luar. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin menemukan Chaos Profound Stone. Misterius dan misterius, itu disebut Tao. Keabadian dan ketidakkekalan disebut takdir. Chaos Suan Qi terkandung dalam Chaos Profound Stone, dan kekuatan misterius ini terkait dengan menghancurkan ketidakkekalan dan mencari rahasia keabadian. Di mata dewa-dewa alam abadi, itu pasti salah satu harta tertinggi di dunia, dan itu bisa disebut keberuntungan tertinggi yang sebenarnya. Alasannya sangat sederhana, Chaos Profound Stone sangat membantu Dewa Jiulian untuk berhubungan dengan misteri sungai takdir. Ketika Li Fuyu datang ke sini, dia datang untuk batu mendalam Chaos, tetapi pada akhirnya dia hanya menemukan satu ukuran kenari. Jika demikian, itu juga membuat Li Fuyu merasa seperti harta karun. Dan kali ini leluhur iblis Lohu terjebak di sini, yang juga terkait dengan pencarian batu hitam yang kacau balau. Lagi pula, untuk 9 dewa-dewa halus seperti dia telah mencapai akhir alam abadi, dan langkah selanjutnya adalah membuktikan jalan keabadian dan menjelajahi rahasia takdir. Dari sini, dapat diverifikasi betapa berharganya Chaos Profound Stone itu. Untuk kali berikutnya, Su Yi memimpin Feng Wuji untuk melanjutkan aksinya. 1 jam kemudian, Su Yi membunuh 39 dewa dan mendapatkan 39 kristal jiwa kekacauan. Itu hampir seperti sapuan sepanjang jalan, dengan mudah menyingkirkan lawan, dan dengan mudah mencapai lantai 2 gua darah Hua Dao. 2 jam kemudian, Su Yi membunuh 33 dewa dan mendapatkan 33 kristal jiwa kekacauan. Waktu berlalu, hingga 4 jam kemudian, Su Yi telah membunuh ujung lantai 4 dan memasuki lantai 5. Dan padanya, total 92 batu jiwa yang kacau dipanen. Panennya sangat besar sehingga melebihi perkiraan awal Su Yi. Beberapa dari harta ini dapat ditinggalkan untuk memurnikan altar Dao, dan beberapa dapat dijual dan ditukar dengan obat ilahi dan bahan ilahi. Hingga mencapai lantai 5, tekanan Su Yi tiba-tiba meningkat. Para dewa pada level ini, selain kurang kebijaksanaan, sudah sebanding dalam kekuatan tempur dengan 3 dewa pemurnian. Namun, tekanan itu milik tekanan, ancamannya tidak besar. Masih dibunuh oleh Su Yi sepanjang jalan. Di lantai 5, Su Yi menghadapi ancaman nyata. Kekejian di sini sebanding dengan 4 dewa-dewa alkimia. Terlebih lagi, masing-masing lebih aneh dan menakutkan dari yang lain, jauh dari sebanding dengan kekejian sebelumnya. Pada akhirnya, Su Yi bahkan harus menggunakan pedang jarak dekat untuk membunuh 13 roh jahat yang ditemui di sepanjang jalan satu per satu. Saat itu, Li Fuyu harus bekerja keras hanya untuk mencapai lantai 5 dengan praktik seorang dewa-dewa. Tapi sekarang, aku bisa membunuh di sini hanya dengan membangun alam ekstrim, yang cukup untuk membuktikan bahwa jalan yang aku cari di kehidupan ini sudah jauh melampaui kehidupan sebelumnya. Su Yi cukup emosional. Selanjutnya, setelah beristirahat dan bermeditasi di lantai 5, dia terus menggiring Feng Wuji menuju lantai 6. Kali ini, dia menghadapi musuh nyata, sebanding dengan kekejian penguasa 5 pemurnian. Bahkan jika dia menembak mati-matian, Su Yi masih terluka saat membunuh kejahatan pertama. Namun, Su Yi tidak peduli. Dia secara kasar telah mengkonfirmasi seberapa kuat kekuatan tempurnya.
Dan selanjutnya, dia berencana untuk menggunakan pertempuran dan pertempuran di sepanjang jalan untuk memadatkan kekuatan gaibnya sendiri. Setelah seharian penuh, Su Yi, yang terluka di sekujur tubuhnya, sampai di ujung lantai 6 dan bertemu lawan terakhir di lantai ini. Seorang pria yang terlihat seperti seorang sarjana sekuler, dengan aura kekerasan menembus tubuhnya, sebanding dengan dewa-dewa pemurnian 5 tingkat dunia. Su Yi sangat yakin bahwa, belum lagi dia terluka parah sekarang, bahkan di masa puncaknya, dia hampir tidak memiliki harapan untuk mengalahkan lawan seperti itu. Perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Namun, itu tidak berarti dia tidak melakukan apa-apa. Pada saat pertama melawan pria Konfusianisme ini, Su Yi bergerak. Dentang. Pedang itu jelas dan nyanyian. Dari sudut alis dan mata Su Yi, ada sedikit rasa jijik. Pertarungan dan pertarungan sebelumnya telah membangkitkan semua semangat juangnya. Darah mendidih, dan semangat juang membara. Di dalam hatinya, pengalaman dan persepsi yang tak terhitung jumlahnya terkait dengan jalan pedang muncul saat ini. Beberapa dari pengalaman dan persepsi tersebut berasal dari Guanzu, beberapa dari Wang Ye, dan beberapa dari Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Lainnya berasal dari jalur ilmu pedang yang dicari di dunia ini. Semua ini, seperti miliaran percikan api yang meledak dalam sekejap, tercermin dalam hati Su Yi. Seluruh tubuhnya, tubuh Dao, jiwa, basis kultivasi, dan bahkan kekuatan Dao membentuk resonansi yang indah dan magis pada saat ini, melebur menjadi satu tungku. Tao mencari dari dirinya sendiri. Hukum datang dari jalan yang agung. Dan kekuatan supernatural dari Dao juga harus fokus pada ilmu pedangnya sendiri, mengintegrasikan segala sesuatu di dalam tubuhnya, dan membakar serta melepaskan pengalaman dan persepsi kehidupan masa lalu dan sekarang sebagai tungku. Pada saat ini, Su Yi memotong pedang sepenuhnya karena naluri. Di kejauhan, kepala Feng Wuji terbentur, dan pikirannya bergetar hebat. Dia mendengar nyanyian pedang dengan semangat membunuh yang tak terbatas, seperti lagu perang yang penuh gairah di medan perang kuno, seperti gema suara Dao dari 9 langit. Segera setelah itu, ada rasa sakit yang tajam di depan mataku, seperti menyaksikan sinar cahaya pertama saat kekacauan pertama kali terbuka. Sinar cahaya itu membelah langit dan bumi, dan membagi kekeruhan. Tapi dalam pikiranku, ada pemandangan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Ada bintang-bintang yang tenggelam dan bulan-bulan yang hancur, gunung-gunung dan sungai-sungai yang runtuh, ribuan jalan yang runtuh, dan langit yang terbalik. Bahkan para dewa meraung putus asa di senja hari. Adegan kehancuran, begitu ilusi, ketika tercermin dalam pikirannya, membuat jantung Feng Wuji seolah berhenti, dia lupa bernapas, tubuh dan pikirannya terasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang, dan dia merasakan rasa putus asa yang tak terlukiskan, ketidakberdayaan, dan tidak penting. Merasa, rasionalitas Feng Wuji hampir kewalahan, hanya menyisakan satu pemikiran terakhir. Pedang macam apa ini? Ledakan. Tiba-tiba, tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Semua penglihatan di benaknya tiba-tiba menghilang, Feng Wuji gemetar di sekujur tubuhnya, seperti terbangun dari mimpi. Ketika saya melihat lagi, saya melihat di kejauhan, hanya sosok Su Yi yang berdiri dengan pedangnya. Dan kekejian dengan penampilan seorang sarjana Konfusianisme tidak lagi terlihat. Hanya ada satu kristal jiwa kacau yang tersisa, yang jatuh ke tanah. Retakan yang mengejutkan ada di mana-mana di dinding batu di kedua sisi terowongan. Ekspresi Feng Wuji sedang kesurupan, dia samar-samar ingat bahwa Su Yilu telah mengatakan bahwa bahkan penguasa 9 pemurnian tidak dapat menghancurkan benda-benda di gua darah transformasi Dao ini. Tapi sekarang, pedang sebelumnya Su Yi meninggalkan retakan padat di dinding batu di kedua sisi terowongan. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuji melihat kehancuran gua darah transformasi Dao sejak dia memasuki gua darah transformasi Dao. Pedang itu menjadi sangat kuat. Feng Wuji dipenuhi keringat dingin. Dia tidak menyaksikan keanggunan pedang itu, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena kekuatan pedang itu telah mengejutkannya secara fisik dan mental sebelumnya, dan dia benar-benar terpana. Bagaimana mungkin dia bisa menyaksikan misteri itu? Pedang. Tapi dari jejak yang tertinggal di medan perang, Feng Wuji sudah menyimpulkan beberapa petunjuk. Pedang itu menakutkan.
Itu sangat menakutkan sehingga satu pedang memenggal kepala dewa yang sebanding dengan Master Dewa 5 penyempurnaan tingkat pertama. Di kejauhan, Su Yi berjongkok di tanah dengan plok. Kulitnya pucat, tubuhnya terluka parah, dan seluruh tubuhnya dengan cepat jatuh, dia tidak bisa lagi berdiri diam dan jatuh ke tanah. Tapi dia tertawa nakal. Feng Wuji, bagaimana dengan pedangku? Feng Wuji gemetar, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan malu, keterampilan saya terlalu buruk, penglihatan saya terlalu pendek, dan saya tidak pernah menyaksikan kekuatan pedang itu. Saat dia mengatakan itu, dia menghela nafas dengan kagum, tapi saya berani mengatakan, ini adalah pedang paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sepertinya tidak ada lawan atau rintangan apapun yang dapat menahan pedang itu. Su Yi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak cukup. Tidak cukup. Feng Wuji tercengang. Su Yi berkata itu tidak cukup, masih jauh dari cukup. Itu hampir tidak dapat dihitung sebagai langkah pertama di jalan memadatkan kekuatan supernatural Dao, dan itu perlu disempurnakan selangkah demi selangkah di masa depan. Saat dia berbicara, dia berpikir keras. Saat dia mengingat setiap detail pedang barusan, lebih banyak wawasan muncul di hatinya. Untuk sesaat, Su Yi duduk tak bergerak seolah linglung. Feng Wuji tidak berani menyela, dan terus menunggu di sana. Siapa sangka Su Yi akan duduk selama 3 hari penuh. Ketika dia sadar, dia menghela nafas panjang dan berkata, pedang ini memang hanya sekilas pintu, tetapi juga dapat dianggap sebagai langkah pertama untuk memadatkan kekuatan supernatural Dao. Feng Wuji segera bertanya, Saudara Su, karena ini adalah kekuatan supernatural dari ilmu pedang yang Anda ciptakan dengan menggabungkan Dao dan Dao Anda sendiri, berani bertanya, apakah pedang ini memiliki nama? Su Yi tersenyum, mengeluarkan guci dan menyesapnya, berkata, Dao tidak memiliki nama sama sekali, tetapi terpaksa diberi nama Tao. Kekuatan supernaturalnya belum ditentukan. Jika terpaksa diberi nama saat ini, itu harus disebut Cao Hua Sisi. Jika Anda mendengar Tao di pagi hari, Anda bisa mati di malam hari. Bunga itu seperti Dao, mereka selalu ada, dan ketika Anda mendapat pencerahan, Anda akan mendapatkan Tao. Inilah yang disebut petik bunga di pagi dan sore hari. Nama ilmu pedang Su Yi dalam hidup ini. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.